Tapi kalau saya berpikir, pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, kan saya berpikir bahwa itu Allahnya itu apakah Allahnya menjauh? Di Andre ini dulu pernah di Katolik kan paham bahwa di dalam Katolik itu tidak hanya kitab suci yang menjadi sumber ajaran iman. Dan memang kebanyakan pastor-pastor Katolik begitu. Jadi masih punya ego yang mengatakan bahwa umat awam nggak usah terlalu dalam gitu loh. Cuman memang ya ini akibatnya gitu loh. Ini saya Katolik dulu, sebelum saya Islam. Ya, sebelum saya Islam. Saya juga berpikir pada saat itu firman itu bukannya perkataan ya? Ya itu sudah Allah di dalam manusia itu, ya kan? Ya. Jadi Allah dilahirkan lah, jadi ya gitu ya. Jadi itu penelitian iya, tuh betul. akademis dan terpercaya, nggak asal klaim aja, nggak. Jadi itu bisa dirujuk siapa yang membuat, Bapak bahkan bisa kontak ke orang itu gitu. Ya, itu bagaimana jadi caranya tahu bahwa itu adalah darahnya Yesus? Loh, kan kalau orang Katolik, kalau kamu pernah Katolik kan kita tahu bahwa, nah ini pertanyaan klasik kawan-kawan. Kawan-kawan ini menyampaikan pertanyaan yang sudah ditanyai sama apologet Muslim begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara saudara mu'alaf kita, yaitu Muhammad Adrianus ya, yang dahulunya beragama Kristen Katolik. Sementara lawan diskusinya adalah Lucifer ya, yang juga beragama Katolik. Dan tema yang dibahas di dalam diskusi ini adalah tentang konsep ketuhanan, terutama Yesus ya, yang menjadi objek yang mereka yakini sebagai Tuhan. Nah, bagaimana menariknya diskusi antara seorang mantan Katolik dengan seorang yang masih beragama Kristen Katolik, nanti kita akan dengar bersama. Dan juga saudara mu'alaf kita didampingi beberapa saudara muslim lainnya, yaitu Pak Wong Bodo, juga Al Ayubi. Nah, bagaimana keseruannya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu kita dukung ya channel saudara mu'alaf kita, Mu'alaf Print Channel, karena video ini saya ambil dari video beliau. Juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus mensiarkan Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya-upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oh, Lucifer. Tadi sih lihat saya Lucifer. Ya, selamat pagi. Oh. Sesama Laudato Si Bang Lucifer. Ya, selamat pagi. Terlebih dahulu saya mau mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri untuk teman-teman Muslim yang merayakan Idul Fitri. Ya, selamat buat Pak Andre yang hijrah ke ini yang baru, ke agama yang baru. Mudah-mudahan menemukan jalan yang lurus di sana. Ya. Jadi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi mengenai Eli Eli lama sabachthani dari perspektif seorang Katolik. Jadi
Kalau kita melihat membaca seluruh perikop Eli lama sabachthani, itu kita harus memahami, kalau kita mendengar pernyataan Eli sabachthani ketika Yesus disalibkan, nah itu kita mesti juga memahami konteks budaya masyarakat Yahudi pada saat itu. Jadi bagaimana seorang Yahudi atau seorang punya kebudayaan Yahudi itu merespon suatu kondisi yang dialami pada kondisi nyatanya. Contoh misalnya ketika orang Indonesia atau seorang Jawa gitu, kalau dia ditimpa musibah dia akan bilang Gusti Allah, ya kan? Nah, dia akan selalu ngomong seperti itu. Nah, ini juga adalah apa yang Yesus sampaikan. Nah, model seperti ini kalau kita baca itu sebetulnya di dalam Mazmur 22 Yesus sedang menyitir Mazmur 22. Mazmur ini sebetulnya adalah nyanyian pujian Daud, tetapi sebagai orang yang benar mempelajari, Yesus sebagai orang yang mempelajari seluruh kitab-kitab Yahudi, keagamaan Yahudi, dia mengerti sehingga pada saat kondisi-kondisi yang paling kritis, dia akan berseru dan dia mengajak umatnya dan dia berseru mengekspresikan itu lewat Mazmur 22. Kalau kita benar-benar memperhatikan seluruh Mazmur 22 itu, kita akan lihat itu seolah-olah di bagian pertama kita akan melihat bahwa seolah-olah itu seruan di mana Allah tidak mendengarkan, ya kan? Nah, kemudian di bagian kedua, bagian kedua dari bacaan ini kita akan melihat bahwa ternyata masih didengarkan dan ternyata ada respon, dan terakhir ketika di bagian terakhir dari Mazmur 22 kita akan melihat bahwa di sana Tuhan membuat atau Allah membuat manusia yang menyerahkan dirinya ke dalam Tuhan itu akan menjadi pemenang. Itu kira-kira gambaran ininya. Gambaran Mazmur 22 yang ingin disampaikan Yesus di sana. Oke, demikian dari saya itu. Jadi Mazmur 22 ini adalah nubuat buat Yesus ya, Bang ya? Oh, bukan nubuat, tetapi Yesus sedang merespon kondisi yang paling ekstrim, ya, Pak Andre. Jadi Yesus itu sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang manusia, karena kalau seorang Kristen percaya bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi pada saat itu dia merespon, sebetulnya dia merespon kondisi yang paling ekstrim, ya kan? Itu dengan dengan seruan Mazmur 22 ini. Jadi pertama kita harus meminta kepada Tuhan, sehingga nanti di akhir-akhirnya kita akan lihat bahwa orang yang meminta atau berserah pada Tuhan itu adalah pemenang gitu. Nah, itu dari itu begitu kira-kira Pak Andre, ya. Ya, jadi Yesus itu mengkutip kalimat di Mazmur 22 gitu ya, Bang ya. Ya, Yesus memberikan penghiburan kepada orang yang ada di sekitar itu. Jadi kalau Yesus bilang Eli lama sabachthani, itu kan ada ibunya, ada murid-muridnya yang di kaki salib. Nah, mereka yang ada di sana tuh pasti mereka tahu, oh ini nyanyian penguatan untuk mereka juga, dan dia juga sedang dalam penderitaan gitu. Begitu, Pak. Pada saat ini kita bicara secara make sense-nya ya, Bang ya. Pada saat dia sedang menderita. Ya. Pada saat dia sedang menderita, apakah dia memberikan kayak sebuah nyanyian lagu yang seperti Abang bilang Eli lama sabachthani? Bukan nyanyian, Pak, bukan nyanyian. Itu semacam kalau kita bilang gini, contoh nih, ini mesti dipahamin dulu. Itu adalah seruan dari hatinya untuk menghadapi kondisi yang paling ekstrim itu. Contoh misalnya kalau di Indonesia ini, katakanlah untuk masyarakat yang Jawa, kalau tiba-tiba dia dapat kemalangan atau tiba-tiba di jalanan, dia bilang Gusti Allah, atau kalau tidak adil dia bilang Gusti Allah ora sare gitu. Dia omong model seperti itu gitu kan. Jadi itulah seruan gitu. Iya, maksud saya tuh orang yang mendengar, jadi gini, untuk dirinya sendiri itu menguatkan dia, tetapi di sisi lain murid-muridnya dan ibunya yang ada di kaki salib pada saat penderitaan itu, termasuk Yohanes Rasul, dia akan tahu bahwa Yesus ini mereka itu kan
orang-orang Yahudi itu kan terpelajar, ya kan? Mereka itu akan tahu, oh Yesus ini sedang omongin Mazmur 22 gitu. Jadi mereka akan ingat, oh iya, jadi kita tetap harus berserah diri. Dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun, saya harus tetap meminta bantuan dari Allah. Nah, begitu kira-kira Pak Andre. Ya, ini yang apa menjadi concern buat saya juga Katolik ya Bang ya, gitu ya. Jadi Oh, apa Katolik ya saya dari dulunya? saya dari Katolik, ya dari Oh ya, nggak apa-apa. paroki Oke, nggak apa-apa. Paroki mana? paroki Santo Yohanes 2 di Blok M. Di Cilincing? Itu di mana? Enggak, di Blok M, yang di Blok M, di Blok M, Oh, Kebayoran Baru, Makanya, oh ya nggak apa-apa. Santo Yohanes. Artinya nggak makanya apa-apa. kan Pak Artinya gini, Lucifer, saya arti- sempat chat kan di bawah tadi. aha, Mengensi nggak apa-apa. 16 juga berlaku juga untuk Ya artinya pengantin. gini, jadi sebetulnya gini, Katolik itu ya mempunyai pandangan bahwa barang siapa dengan hati yang tulus mencari Allah, ya kan, dia akan menemukan keselamatan gitu. Jadi ya buat saya, makanya saya bilang saya ucapkan selamat buat Pak Andre gitu. Mudah-mudahan menemukan jalan Percaya yang lurus. pada hari akhir juga, Iya, yang tetap percaya pada hari akhir dan lain sebagainya itu. ya itu jadi nggak masalah, silakan gitu. Iya, Tapi ya. kalau Pak Jadi Andre melakukan pengajaran seperti tadi yang Bapak sampaikan, saya sebagai orang Katolik coba menyampaikan pandangan yang ada di dalam di dalam gereja seperti itu, menurut pengajaran Bapak-bapak gereja itu seperti itu gitu. Jadi ya Pak Andre mungkin bisa mengambil suatu pandangan yang lain, tapi pandangan yang umum dalam gereja Katolik seperti itu gitu. ya, Nah, saya tahu betul Bang. Saya juga dulu termasuk anggota muda-mudi Katolik, ya Anggota kan. PPA. PPA. Ya, jadi aktif juga di gereja gitu loh. Saya aktif juga di gereja. ya nggak masalah, silakan. Ya, jadi maksudnya saya gini, saya juga membaca, sebenarnya gini, kita juga jujur aja lah, kita juga jarang sekali pada saat saya di Katolik, jarang sekali kita tuh membaca Alkitab yang sesuai apa yang kita inginkan. Ya Bang ya. Oh, Ini kita ini fakta sih Bang. Ini saya dan oh ya, Pak jadi Andre saya ya. tuh Oke, nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sejak saya masih kecil banget itu sudah belajar Pak Alkitab yang begini. Jadi mulai dari dulu kalau saya masih kecil namanya buku cerita kudus gitu. Itu di buku-buku bergambar. Kemudian itu ada cerita-cerita, kemudian dikasih tahu ayat ini maksudnya apa, ini maksudnya. Kita udah dikasih tahu pas sejak kecil gitu. Ya. Jadi sehingga kita sudah punya pemahaman yang agak berbeda gitu. Tapi di Katolik itu juga tidak terlepas dari pemikiran orang yang beda. Kalau dia mau berbeda ya silakan, asal yang penting itu adalah kehendak bebasnya gitu. Dan dia bertanggung jawab terhadap kehendak bebasnya gitu. Betul, sangat betul Bang. Jadi maksud saya itu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan juga ke Romo juga, ya kan, bahwa ini kenapa ada perbedaan atau ada kontradiksi antara Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1, ya kan, bahwa pada mulanya adalah firman, tapi Kejadian 1 ayat 1 jangan lompat dulu. Tadi kan kita baru ngebahas tentang Eli Sebaktani. Betul ya kan? Bang, ini ada kaitannya, konsentrasi ke sana dulu. Konsentrasi ke sana dulu. Jadi aku mau ngambil garis merahnya dulu Bang. Jadi aku menanyakan pengalaman kan begitu sampai bukan pengalaman hijrah juga. Jadi ini yang saya tanyakan, ya kan. Pada saat saya tanya hal itu pun tidak dijawab. Pada saat saya mengatakan bahwa saya lagi bingung kenapa, ya kan, Yesus ini digambarkan, kita juga mengakui Yesus itu Tuhan kan pada saat itu kan gitu. Dan Eli lama sabaktani ini kan artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan daku, ya kan. Tapi di situ posisinya bahwa Yesus itu memiliki dua natur, ya kan, manusia dan ilahinya. Nah, pada saat dia mengatakan Eli lama sabaktani seperti abang bilang, itu hanya sebuah seruan, ya kan, atau entah apa yang untuk supaya mereka yang di bawah tahu bahwa ini adalah sebuah seruan atau gimana. Tapi ini kan pada saat itu Yesus sendiri lagi sedang menderita, bahwa terus dia mendangak ke atas dan dia mengatakan Eli lama sabaktani, dan itu menyerupai bahwa dia itu seperti kayak berdoa,
Tapi dengan apa yang Abang katakan ini berkesan kayak itu hanya sebuah seruan yang bermaksud bahwa tidak meninggalkan ketuhanannya Yesus ini gitu loh. Tapi kalau saya berpikir pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, kan saya berpikir bahwa itu Allahnya itu apakah Allahnya menjauh? Kan begitu. Ya kan? Pada saat Yesus disalib, kenapa harus pergi? Katanya dua natur di sini gitu kan. Kenapa pada saat itu dia pergi? Nah, di sini sepertinya menguatkan supaya Allah itu tidak pergi. Jadi dia mengingatkan bahwa itu hanya sebuah seruan gitu loh. Supaya kesannya kayak yang endingnya nanti bahwa inilah seruan-seruannya nantinya yang akan dijawab atau gimana seperti Abang bilang tadi. Itu loh maksud saya, Bang. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu ya kan dalam arti kenapa ada hal lain yang diucapkan oleh Yesus Eli Eli lama sabachthani padahal pada saat itu dia sedang menderita gitu loh, Bang. Oh iya, jadi kan kalau dari sisi orang-orang Kristen, kalau di Andre ini dulu pernah di Katolik kan paham bahwa di dalam Katolik itu tidak hanya kitab suci yang menjadi sumber ajaran iman, ada juga namanya magisterium gereja dan juga catatan-catatan tentang semua perjalanan iman mulai dari Yesus sampai kepada saat di zaman modern ini. Tiga pilar iman. Jadi, iman rasuli gitu. Jadi hal itulah yang membentuk yang namanya rantai apostolik. Nah, rantai apostolik ini sehingga dalam memahami Alkitab tidak kita hanya main di ayat 1 kita bandingin sama ayat lain bertentangan apa enggak bisa. Jadi harus dibaca keseluruhan Alkitab dulu baru kita akan lihat sebetulnya apa rencana Tuhan gitu. Nah, baru mulai ini kenapa ini? Jadi ini kenapa ditulis? Budayanya pada saat itu ditulis apa? Apa kira-kira masyarakat pada saat itu bagaimana? Menurut catatan Bapak Gereja pada saat itu apa? Karena gini loh, sanad atau katakanlah seluruh kitab-kitab itu ditulis dan komentator atau keterangan-keterangan tentang kitab-kitab itu ada lengkap semua ada dalam gereja gitu. Tetapi untuk pengajaran, untuk singkatnya itu yang praktis itu kita pakai yang ada tertulis sekarang gitu. Sehingga jika kita mulai ini kan sebetulnya Bapak kalau di Andre ini udah mulai melakukan eksegese terhadap ayat Alkitab. Harusnya pada saat itu mungkin pastornya terlalu sibuk atau apa jadi dia merasa bahwa ya nggak perlulah terlalu jauh dan memang kebanyakan pastor-pastor Katolik begitu. Jadi masih punya ego yang mengatakan bahwa umat awam nggak usah terlalu dalam gitu loh. Cuman memang ya ini akibatnya gitu loh. Begitu Pak Andre di Andre ya kan? Itu memang saya akui itu kelemahan itu gitu. Tetapi bagi orang di dalam Katolik yang mau belajar, yang benar-benar mau belajar, dia akan ngerti sebenarnya. Bahkan itu catatan-catatan kalau dalam bahasa orang Islam tuh sanadnya semua ayat itu lengkap ada. Dan yang ajaib itu adalah mulai dari Yesus sampai saat ini itu ajaran nggak pernah terputus. Paus itu nggak pernah berhenti, Pak. Jadi orang bilang sanadnya nggak terputus tuh gereja Katolik itu sanadnya nggak pernah terputus, Pak. Itu. Sehingga begitu banyak serangan terhadap gereja Katolik di dunia ini, tapi ya nggak apa-apa. Tetapi gereja Katolik juga mengatakan bahwa barang siapa dengan hati yang terbuka mencari Tuhan atas kehendak sendirinya, dia akan memperoleh keselamatan itu. Makanya saya tadi selalu bilang selamat untuk Di Andre ya, yang udah hijrah untuk mencari kebenaran. Demikian dari saya tuh. Ini saya mau menanggapi. Jadi maksud tujuan saya membawa materi, bukan materi ya, istilahnya membawa ayat dari atau kalimat Eli Eli lama sabachthani ini ya. Jadi itu karena saya pengen tahu, karena jadi nyambung dari antara Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Saya gini loh, bahwa firman itu menjadi Allah kan begitu. Firman itu kan menjadi Allah kan gitu. Jadi mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saya juga Betul. mengatakan di situ juga dikatakan firman itu adalah Allah gitu kan, bukan menjadi manusia gitu kan. Tapi Dan kenapa firman itu dikategorikan? telah menjadi manusia. Ada Ya, Pak di ayat berikutnya. iya betul, betul, betul. Maksud saya itu di Hmm. situ dengan kalimat-kalimat seperti itu, Bang. Maksudnya saya begini, Bang. Dengan Ya. kalimat-kalimat seperti itu, bahwa firman itu, ya kan? Ini saya Katolik dulu, saya sebelum saya Islam, ya. Saya sebelum saya Islam, Nggak saya apa-apa. juga berpikir pada saat itu, firman itu bukannya perkataan ya, gitu loh. Kok firman itu jadi manusia? Maksudnya apa nih, gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering juga saya lontarkan juga pada saat setelah selesai Ekaristi gitu ya, saya tanya juga sama Romo, ini begini saya tanya-tanya dulu, akhirnya ya kayak gini loh, kayak jawabannya tuh yang nggak mengena di saya kan gitu, bahwa sekarang Oh iya. kalau seandainya dikatakan Yohanes 1 ayat 1 itu bahwa pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Nah, menjadi manusia. Nah, saya menggarisbawahi kalimat menjadi. Menjadi, Bang. Berubah. Firman itu berubah menjadi manusia. Nah, pada saat dia berubah menjadi manusia, Yesus kan pada saat itu di mana apakah dia menjadi manusianya pada saat dia lahir atau pada saat dia dibaptis? Oh kan kalau kita baca di Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan dikatakan bahwa malaikat Gabriel memberi kabar, ya kan? Memberi kabar kepada Maria itu tepatnya tanggal 25 Maret. Kalau dikorelasikan dengan tanggal sekarang, itu pada saat itulah firman itu menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria. Gitu loh. Jadi ketika kalau Bapak kan dari Katolik dulu kan ada doa tuh, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Ya. Nah, dan terpujilah buah tubuhmu, ya kan? Nah, itu sebetulnya buah tubuhmu itu adalah Yesus itu. Dan itu terjadi pada saat Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Seandainya Maria menolak, ya tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah itu, Allah orang Kristen itu adalah yang kasih, bukan Allah yang memaksakan. Jadi keselamatan manusia itu diberikan, ditawarkan kepada Tuhan, tetapi manusia harus mengambil aktif peran dalam keselamatan itu. Gitu loh, Pak. Ya, saya paham. Nah, ya kan paham kan ya? Oke. Cuman pada saat ini kita lihat dari perspektif di Katolik ya Bang, yang bukan jangan lihat dari perspektif Islam dulu. Jadi saya nggak masuk ke Islam, saya masih di. Iya, oke. Saya juga bukan masuk ke Islam, tapi saya ngelihat di Katolik. Anggap aja saya belum mualaf ini Bang, gitu ya. Anggap aja saya belum mualaf. Jadi biar tahu gitu kendalanya di mana. Jadi pada saat saya mengartikan firman itu menjadi manusia, saya menggarisbawahi kalimat menjadi, kan begitu. Jadi Yesus ini sudah menjadi manusia, firman ini sudah menjadi manusia pada saat Yesus lahir gitu ya Bang ya. Jadi pada saat Yesus lahir. Nah, saya menanyakan pada saat Yesus lahir. Jadi pada saat firman itu masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Itu betul, jadi kan lahir. Itu. Betul. Belum. Oh, belum. Lahir kan keluar dari brojol, ya kan? Ya. Ini kan sudah ada. Jadi janinnya itu sudah Allah di dalam manusia itu, ya kan? Ya. Jadi Allah dilahirkan lah, jadi ya gitu ya. Jadi betul. Tunggu. Jadi gini Bang ya. Mohon maaf sebentar. Ini biar aku jelasin dulu, nanti biar Abang bisa bisa menjawab juga. Jadi pada saat Yesus itu lahir, kan di situ sudah menjadi dua natur ya.
dua natur jadinya ya. Bayi itu dua natur ya, Bang. Gini, bukan pada saat lahir, tapi pada saat janinnya atau pada saat Maria mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu sudah masuk dia ke dalam dalam Iya, betul. manusia. Nah, yang aku tanyakan itu pada saat dia lahir itu apakah sudah memiliki dua natur Yesus itu? Kan tadi saya bilang, De Andre, jadi semenjak Maria mengatakan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu, pada saat itu sudah jadi dua natur itu, Allah dalam diri manusia. Betul. Oke, betul. Pada saat kan ini kan saya menggarisbawahi kalimat menjadi nih, Bang ya. Ya. Saya gimana? Saya tunggu dulu sebentar, Bang ya. Saya menggarisbawahi kalimat menjadi dulu ini ya. Menjadi. Jadi firman ini kalau tahu saya itu kan firman itu adalah sebuah perkataan, ya kan? Firman itu adalah sebuah perkataan. Seperti di Yohanes 17 ayat 8 bahwa kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya. Jika Allah diyakini identik dengan firman, maka firman itu yang sudah menjelma menjadi Yesus, maka seharusnya Tuhan itu tidak perlu lagi berfirman kepada Yesus, karena kan firman itu sudah menjelma menjadi Yesus. Tapi nyatanya Allah masih berfirman, bersabda kepada Yesus dengan firman-Nya, seperti yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 8 dan dikatakan di beberapa ayat juga. Kan begitu. Ini kita berpikir secara logikanya, Bang. Ya kan? Ya. Di situ yang saya lihat itu yang menjadi rancu, firman ini ada dua makna jadinya. Makna pada saat ini adalah sebuah makna perkataan. Yang satu ini adalah makna intinya bahwa makna sifat Yesus atau pribadinya Yesus gitu. Nah, seperti Abang, saya juga pernah diajarin juga bahwa Allah ini udah jadikan elu ini, Andre, ini adalah istananya Allah. Ini adalah tubuh Allah. Ini adalah rumah Allah, ya kan? Di mana di tubuhmu ini ada firman yang masuk ke ini, bahwa ada ya, makanya harus dijaga kekudusannya. Oke, terus. Nah, di situ kan pada saat itu jadi kalau seandainya begitu, itu apakah kita tidak sama dengan Yesus? Kan begitu. Seperti Abang bilang tadi, firman itu sudah masuk, kan begitu. Nah, kita juga firman, Bang. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan antara natur Yesus dengan manusia, gitu kan. Nah, jadi Yesus itu sebetulnya adalah firman Allah yang hidup, ya kan? Jadi firman yang menjadi manusia, gitu. Ya kan? Jadi, Abang taunya ini dari mana, Bang? Maaf, saya potong. Ini Abang bisa mengatakan ini ada ayatnya di mana, Bang? Nah, coba kita baca tadi Yohanes saja, ya kan? Nah, yang lebih spesifik seperti Abang bilang bahwa ada perbedaan antara manusia itu, bahwa bahwa perbedaan itu Yesus itu seperti yang Abang katakan tadi. Nah, itu di ayat mana, Bang? Pembuktian, kalau sekarang kita ini keluar sedikit dulu, kita lihat pembuktian genetik yang diambil, yang di mana? Yang sekarang dilakukan secara ilmiah, itu kan waktu dilakukan penelitian terhadap tubuh dan darah Yesus itu, waktu hosti itu diambil, ternyata ada darah di sana, waktu dicek, ternyata gennya tuh bukan XY gitu loh, cuman cuman YY gitu. Tapi dia hidup. Kalau manusia normal itu mati, Pak. Nggak bisa hidup. Itu ada buktinya, Bapak bisa cari itu. Itu mukjizat yang diberikan Yesus. Jadi gini, sampai saat ini di dalam gereja Katolik itu, terlebih pada saat komuni, pada saat konsekrasio, itu benar-benar tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Yesus. Dan itu mukjizat itu terus terjadi sampai saat ini itu dalam gereja Katolik. Itu salah satu bukti. Seorang manusia dengan kode genetiknya XX itu nggak bisa hidup, atau YY saja itu nggak bisa hidup. Harus ada XX, YY. Gitu. Ya, itu di mana, Bang? Maksudnya data. Itu ada banyak. Silakan cari di YouTube ini banyak kok. Cari aja mukjizat
Hosti gitu. Nanti akan keluar itu siapa yang menulis, siapa yang ini. Bahkan cari aja Iya. di Google itu ada bahannya bertebaran itu. Betul, Itu maaf. bukan hoax Saya loh. saya lebih percaya yang ada di Alkitab, firman-firman yang ada di Alkitab, Bang. Gitu loh, Bang. Yang ada di Alkitab. Jadi di luar dari Iya. konteks Alkitab. Jadi bukan berarti saya nggak percaya. Itu mereka bisa buat sendiri. Mereka bisa merekayasa atau apa. Itu penelitian Iya. tuh Betul. akademis dan terpercaya, nggak asal klaim aja, nggak. Jadi itu bisa Iya. dirujuk siapa yang membuat, Bapak bahkan bisa kontak ke orang itu gitu. Ya, itu bagaimana Jadi caranya itu tahu bahwa itu adalah darahnya Yesus? Loh, kan kalau orang Katolik, kalau kamu pernah Katolik kan kita tahu bahwa pada saat konsekrasio, pada saat imam mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, ya kan? Darah perjanjian baru yang dikurbankan bagimu dan bagi semua orang. Bagi setiap orang. Itu secara iman Katolik itu tubuh roti dan anggur itu telah menjadi tubuh dan darah Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Gitu. Jadi itu diperintahkan Yesus sendiri bahwa Yesus akan hadir melalui roti dan anggur itu. Ya, gitu. Ini loh Bang, yang tadi seperti Abang katakan yang masalah darah, mukjizat itu ada nggak di Alkitab, Bang? Oh loh, itu tadi yang saya bilang, Yesus mengatakan sebelum dia pada saat perjamuan malam terakhir kan Yesus mengatakan, inilah pada saat dia mengambil roti, sebelum membagi-bagi dan anggur, sebelum membagi-bagikan kepada muridnya, dia berkata, inilah tubuhku, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Perjanjian baru itu dari mana, Bang? Perjanjian baru itu maksudnya apa, Bang? Ya, perjanjian yang Yesus perbaharui. Perjanjian yang Yesus perbaharui. Saya lebih mendetail. Karena ini pertanyaannya juga, ya maksudnya yang diperbaharui yang mana yang diperbaharui? Karena Yesus itu tidak ada dia melakukan pembaharuan juga tidak ada, Bang. Jadi pembaharuan yang mana? Kalau kamu juga pernah dalam gereja Katolik, kalau kamu benar-benar ikut misa liturgi, kamu akan ngerti Yesus mengatakan bahwa aku, kan ada lagunya tuh, aku bawakan tahu la 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 la. Ya, saya ingat sebetulnya. Saya ingat. Lagu itu sebetulnya mengajarkan gini. Ketika di dalam Torah atau di dalam perjanjian lama itu dikatakanlah kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti kasihlah Tuhan Allahmu, ya kan? Terus kemudian kasihlah sesamamu manusia. Tetapi berhenti di sana. Tapi Yesus mengatakan, sekarang Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti Allah, seperti aku, seperti Yesus menyerahkan nyawanya, mencintai manusia gitu loh. Itu udah berbeda, itu hal yang baru, Pak. Betul. Jadi penekanannya itu udah beda. Jadi dulunya value-nya, nilainya hanya sebatas manusia. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus katakan bukan itu, ya kan? Kasih Allah itu, ya kan? Kamu harus mengasihi sesama kamu seperti Allah mengasihi kamu, gitu loh. Contohnya saya rela mati di salib untuk keselamatan kamu, gitu. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini soalnya aku tuh mengutip kata-katanya Abang dan saya itu mengalir seperti, ya halo? Mohon maafnya menyela ya, saya masih belum jelas itu mengenai Pak Lucifer menjelaskan itu tuh Pak Andreas. Bisa saya mau tanya satu ini. Silakan Bang. Iya itu Pak Lucifer, saya dari tadi melihat, mendengarkan Pak Lucifer menjelaskan, itu saya masih belum ada titik penjelasan yang benar-benar jelas, masih kayaknya mengambang gitu ya. Jadi emang dimaksud firman yang melekat pada Yesus itu sebenarnya firman mulutnya Tuhan sendiri yang artinya Yesus hanya mulutnya, ataukah Yesus adalah rohnya saja yang Tuhan, ataukah Yesus adalah pikirannya Tuhan, tapi wujudnya Yesus, atau Yesus adalah Tuhan yang tak ada Tuhan yang lain yang mengutus Yesus. Kan jelas Pak, di Yohanes 1 kan Yesus adalah firman itu telah menjadi manusia gitu kan.
Ya jelasnya itu firman Iya itu betul. apakah Yesus mulutnya Tuhan saja ataukah Yesus rohnya saja yang Tuhan atau Yesus pikirannya Tuhan saja atau Yesus wujudnya Tuhan dan tak ada Tuhan yang lain selain Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi pribadi kalau di dalam kekristenan itu Berarti firman yang menjadi manusia gitu. maksudnya tidak ada Tuhan yang lain yang mengutus Yesus gitu. Atau bagaimana? Iya, Yesus, iya benar. Tidak ada Tuhan yang lain yang mengutus Yesus, itu datang sendiri gitu. Berarti ayat Yohanes 17:3 bohong itu ya Pak ya? Mana? Ayat Yohanes 17:3. Apa yang mengatakan gimana? Kan Yesus mengakui bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Allah. Artinya kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri, artinya tidak terjadi utus mengutus. Sebab kalau yang namanya utus mengutus, artinya ini kita udah ke topik yang baru lagi. Ini mengenai utusan, itu lain lagi. Juga, jadi Pak. gini, masalahnya begini Pak. Jadi kalau firman itu adalah tidak ada Tuhan yang lain, artinya dia tidak ada terjadi utus mengutus. Sebab antara utusan dan yang mutus tidak akan mungkin menjadi utus adalah oknum yang sama. Kalau oknum yang sama, namanya datang langsung. Gitu loh. Oke, itu pemahaman ini ya, pemahaman Bapak ya, pemahaman Pak Anu. Secara logis, secara apapun, benar begitu. Jadi gini, Bapak percaya nggak Allah itu omnipresence? Maksudnya Pak? Nah, Allah itu bisa hadir di mana-mana. Karena Allah bisa hadir di mana-mana, bukan jadi begitu. Kalau tidak ada istilah Allah mengutus Allah gitu loh. Maksudnya jadi kita mesti paham itu dulu. Kalau Bapak main logika begini, itu Bapak membatasi Allah namanya. Allah kalau sudah diutus berarti dia nggak bisa datang lagi. Allah itu hanya tinggal di sana gitu loh. Kalau kayak gitu, logika Bapak tadi, cara berpikir Bapak tadi, saya tanggapi bahwa jika Allah itu adalah sebuah oknum, artinya Anda membatasi ada satu oknum, kemudian oknum yang satu itu diutus. Berarti Bapak sudah murtad. Selamat, Bapak tidak mempercayai Allah itu ada di mana-mana. Bahkan dalam Islam pun Allah itu ada di dekat di urat nadimu, di urat lehermu gitu. Jadi Bapak udah murtad itu sebetulnya. Maksudnya kan begitu Pak. Apa iya, jadi definisi Tuhan itu tidak terbatas itu gitu. Iya Pak. Makanya. Jadi Bapak nggak bisa taklak-taklakan seperti itu kalau berbicara ilahiyah yang sifatnya ilahiyah gitu. Bapak nggak bisa saklakan seperti itu. Tapi yang jelasnya yang jelasnya itu begini Bang Anu. Yang jelasnya itu adalah firman yang telah menjadi manusia ini artinya firman Allah, perkataan Allah ya yang menjadi manusia, dan si manusia ini bukanlah sang firman yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Kok bahasanya jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia, terus Anda membatasi lagi, bukan bagaimana? Begini, Bapak udah memasukin pikiran Bapak itu. Begini, sebentar, saya jelaskan sebentar ya. Ya udahlah, Pak Andre, kita lanjut dulu. Yang tadi gimana? Kita lanjutin dulu. Tadi kan masalah ada Lucifer Tuhan tidak ada batasannya, Pak Alayubi. Ya, jadi ini Pak, mungkinkah jika Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, mungkinkah Tuhan mati terinjak oleh kaki Bapak? Kamu murtad lagi, masa Tuhan menginjak Tuhan gitu kan? Aduh, udahlah Pak, dialog Bapak ini udahlah, nggak usah, karena Bapak ini pikirannya terbatas gitu. Yang tidak mungkin bahwa Tuhan itu punya ukuran. Nggak bisa, tadi kan saya udah bilang, kamu harus yakin dulu bahwa Tuhan itu omnipresence, bisa ada di mana saja. Jadi ketika dia mengatakan dia mengutus itu bukan berarti harus tadi yang Anda lakukan itu Anda murtad. Anda mengatakan bahwa ada satu oknum namanya Allah, dia punya firman, mulutnya itu dia kasih ke orang lain dan orang itu diutus. Makanya ada yang diutus. Lah, Bapak murtad loh Pak. Di dalam Islam pun Bapak murtad, ya kan? Justru saya bertanya Lucifer, kalau maksudnya kalau ada Tuhan yang tidak diutus, itu juga mengatakan bahwa Allah itu ada di dekat urat nadi kita. Gitu, ya kan? Silakan yang lain. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kalau saya Maaf nih, sih motong nih. memahami Yohanes gini, kalau saya sih memahami Yohanes 1 ayat 1 itu sebenarnya itu kalau saya lupa, mohon maaf. Monggo, Itu monggo, ayat nggak apa-apa. itu perkataan itu terbalik, Pak. Pada awalnya firman Tuhannya terus kemana? Pada awalnya Tuhan berfirman menciptakan manusia. Kalau asumsi saya begitu, Pak. Pada awalnya firman bersama-sama itu yang nggak cocok itu, Pak. Kalau saya ya harusnya Tuhan dulu ada, baru berfirman. Nah, ini sama berfirman Bang menciptakan Bodo. Allah gitu. Ya, Kalau ya nggak saya apa-apa. lupa, Sama mohon maaf. dengan Betul, apa yang betul. saya Mohon katakan maaf. tadi ya, sama Itu seperti dengan karena apa yang apa? saya katakan Karena tadi. ayat-ayat yang ada di Yohanes ini saling bertubrukan, gitu loh, Pak. Yohanes menyatakan begitu ayat 1 itu begitu, terus Yohanes lagi menyatakan bahwa itu pada mulanya firman gitu. Terus ada lagi yang menyatakan 14 ayat 6, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun melewati Bapa tanpa melalui aku. Itu kan perkataan Yohanes dan Matius. Kalau saya, yang lainnya itu nggak ada seperti ini, Pak. Gitu loh, Pak. Karena apa? Setiap milah Ibrahim, sebelum kita lari ke agama Kristen, milah Ibrahim, pada waktu Ibrahim pun menyembah satu Tuhan, nggak ada yang dua Tuhan, nggak ada yang tiga Tuhan. Setelah itu turunlah ke Musa. Pada waktu Musa juga nggak ada yang namanya Tuhan itu tiga, Tuhan itu satu, tetap satu. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Terus turunlah ke Isa. Ke Isa juga begitu. Nah, karena ada Paulus inilah dari Yohanes, cerita-cerita Yohanes. Itu dari situlah terjadinya ketuhanan itu ada dua, ada yang tiga. Kan gitu. Pada mulanya firman bersama-sama menjadi Allah. Itu kan itu sejarahnya. Enggak ada kalau kita bandingkan di Taurat, di Milah Ibrahim, itu enggak ada yang Tuhannya dua atau tiga, enggak ada, Pak. Gitu. Karena Yohanes 14:6, akulah jalan hidup dan kebenaran. Itu karena apa? Setiap rasul, setiap nabi, ya jalan, memang jalan tanpa bisa melalui Bapa kalau tidak melalui ajarannya. Kan gitu. Ajaran yang mana? Ya Tuhan satu. Karena apa? Nggak ada seorang pun, apalagi zaman dulu, pasti yang namanya orang yang taat kepada agama itu disebut anak-anak Allah. Apalagi orang terkemuka seperti Rasul, itu sudah dijamin pada waktu masanya. Kalau saya begitu. Lah terus timbulnya dengan paham-paham begini. Nah, itu dari mana? Itu loh, Pak. Mohon maaf loh, Pak ya. Kalau umat Islam memang kritis-kritis, Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi kita mempelajari Al-Quran, terus kitab Bapak, itu memang perbandingan karena agama kami menyuruh itu untuk berdiskusi. Itu ada di Al-Quran, Pak. Jadi kita itu enggak semena-mena cari pembenaran, enggak. Itu agama saya yang paling benar. Tapi kita harus mempelajari kitab-kitab yang ada pada waktu diturunkan Rasul-Rasul itu. Kita harus mempelajari, Pak. Agama kami menganjurkan seperti itu, gitu loh, Pak.
Monggo kalau kurang puas di debat saja, Pak. Nah, saya sebetulnya Oke. kalau Bang Wong kalau Burjo, Pak saya tambahkan sedikit, Bang Lucifer saya tambahkan sedikit ya. boleh. Saya kutip dari perkataan Pak Bambang Nursena ya. Pak Bambang Nursena ini memberikan statement bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan Pak Bambang Nursena mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang menjadi Al-Qur'an gitu kan. Nah, ini salah, pemahaman seperti ini salah ya. Tidak ada orang Islam, satupun orang Islam yang memahami bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang menjadi Al-Qur'an. Tidak seperti itu pemahamannya. Berbeda dengan pemahaman firman Allah yang menjadi Yesus, gitu kan. Nah, saya ingin menjabarkan sedikit ya tentang ini ya. Tentang firman Allah yang menjadi manusia ya, dan sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Apakah Pak Lucifer ini bisa menjelaskan kepada kami sebagai seorang muslim ya, bagaimana Bang Lucifer ini memahami Allah itu sendiri lalu kemudian berubah menjadi manusia? Nah, saya kasih kesempatan buat Bang Lucifer, silakan. Begini ya, simpel aja bahwa ya, ayat Yohanes 1:1 itu kan menjelaskan pada mulanya adalah firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Gampang aja, ya kan? Udah. Oke. Kalau saya melihat ini Pak Alayubi, firman telah menjadi manusia. Pandangan Islam dan pandangan Kristen bisa berbeda, tapi begini saya rekan-rekan Muslim mengikuti pandangan saya, rekan-rekan itu jadi Islam, jadi Kristen. Oke, begini dan saya pun kalau ikuti pandangan Bapak saya jadi Islam gitu. Kita jadi, komparasikan dulu ya. Komparasikan dulu. Kita balik lagi saya jelaskan dulu berdasarkan perspektif Islam ya. Ya, jadi, saya jelaskan dulu berdasarkan perspektif Islam ya. Kalau di dalam Islam firman itu perkataan ya. Perkataan itu adalah sifat daripada Allah itu sendiri ya. Di saat Allah menyatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup berfirman, kun, jadilah, maka jadilah suatu. Jadi perkataan itu adalah sifat daripada Allah itu sendiri. Artinya pada saat Allah menghendaki menciptakan Yesus, lalu Allah berfirman, ya kun, jadilah, maka jadilah Yesus. Nah, seperti itu kalau di dalam Islam. Artinya firman itu adalah sifat daripada Allah itu sendiri dengan berkehendak, lalu berfirman Allah, lalu jadilah Yesus. Jadi Yesus itu bukan bagian daripada Allah itu sendiri. Itu kalau dalam Islam. Nah, jika mengacu kepada Pak Al-Ayubi, saya tanya dulu sebelum jauh. Jadi kalau Allah menciptakan firman, artinya Allah Islam pernah bisu. Jadi nggak pernah punya firman. Belum penciptaan firman, Allah Islam pernah bisu. Sebentar, belum. Silakan, Pak. Saya belum selesai. Pertanyaan itu nanti dijawab aja. Saya belum selesai, ya. Begini, Bang, Bang Lucifer, ya. Kalau di dalam Kristen ini kan meyakini bahwasanya Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia, yang artinya firman itu bagian daripada Allah itu sendiri, atau firman itu adalah Allah itu sendiri, gitu kan? Betul nggak? Yang diyakini oleh Bang Lucifer ini tentang firman Allah, tentang bagian daripada Allah itu sendiri, atau firman ini adalah Allah itu sendiri, yang diyakini oleh Bang Lucifer, Yesus ini masuk kategori yang mana? Kalau Trinitas kan jelas, itu kan una substansia ris persona, jadi itu substansinya sama. Itu kan jelas. Oh, jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Oh, berarti oke, yang dikandung, yang dilahirkan, yang disusui lalu diyakini mati di kayu salib itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Oh, berarti Allah pernah mati ya?
Nah, di sini interpretasi Anda yang salah, ya kan? Kalau kita baca di Yohanes, itu ada ayat yang mengatakan, aku berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali. Jadi dia nggak mati. Nah, terus yang mati di kayu salib apa? Jadi bagi manusia itu sepertinya mati, tetapi kenapa diartikan bahwa itu sebetulnya Yesus sedang mengatakan bahwa dosamulah yang mati, manusia mula yang mati, tetapi akulah yang melakukannya. Aku berkuasa memberikan dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu jelas, itu ayatnya itu. Oke. Jadi nggak ada istilah Allah pernah mati. Gitu. Oke. Sama seperti kalau dalam Islam, ketika Qurannya dibakar, apakah itu firman Allahnya mati? Kan enggak. Bukan. Kalau Al-Quran, ya kalau Al-Quran, kertasnya dengan tintanya, dengan tulisannya itu adalah makhluk, bukan Allah, bukan firman Allah, tapi bacaan yang terkandung itulah firman Allah. Jadi berbeda konteksnya dengan Yesus ini. Yesus ini kan diyakini sebagai Yesus bilang, Yesus itu sungguh manusia, sungguh Allah. Artinya apa? Ada makhluk, ada Allahnya. Ini yang selalu digembar-gemborkan, 100% manusia, 100% Tuhan, gitu kan? Bukan digembor-gemborkan. Memang ajarannya Oke, itu ajarannya memang seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, apakah ajaran yang keluar dari lisan Yesus itu mengajarkan seperti itu? Aku adalah firman yang menjadi manusia. Terus aku adalah 100% manusia, 100% Allah, gitu. Di mana perkataan Yesus yang menyatakan seperti itu? Nah, ini pertanyaan klasik, kawan-kawan. Kawan-kawan ini menyampaikan pertanyaan yang sudah ditanyai sama apologet Muslim begitu banyak. Itu sebetulnya sumbernya ada beberapa, mulai dari Ahmad Didat sampai Zakir Naik yang terakhir. Tunjukkanlah ayat di mana ada Yesus mengatakan, aku adalah firman Allah, ya kan? Nah, enggak begini. Makanya ini kan pertanyaan basi gitu loh, ya kan? Sebelum saya jawab, saya bilang ini pertanyaan basi buat kalian ini. Itu saya udah paham tujuan kalian. Enggak, yang jadi masalah adalah itu, ya kan? Enggak masalah. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Sebelum firman diciptakan, kamu kan bilang tadi firman itu diciptakan dalam Islam. Oke? Loh, yang bilang firman kamu tadi siapa, Bang? Kamu tadi bilang firman Allah diciptakan. Berarti sebentar, saya jelaskan. Firman Allah pada saat firman belum diciptakan, Allah bisu apa enggak dalam Islam? Coba saya tanyain kamu deh. Jawab itu dulu, ya kan? Halo, assalamualaikum. Firman itu adalah perkataan dan sebentar saya jelaskan. Allah itu dalam Al-Quran makhluk atau khalik? Saya tanya kamu, ya kan? Saya jelaskan, Bang. Saya jelaskan, makanya saya tanya kamu dulu. Kamu jawab ini dulu, baru kamu jelasin. Ya. Saya jelaskan, Anda diam dulu. Makhluk apa khalik? Ya. Anda diam dulu, saya jelaskan, Bang. Firman itu adalah perkataan. Jika dirujukkan kepada Allah, maka firman itu, perkataan itu adalah sifat daripada Allah itu sendiri. Oke, sifat itu makhluk apa khalik? Saya tanyain. Sifat yang melekat pada diri Allah itu ya Allah, Bang. Lah, artinya apa? Khalik kan? Iya kan? Berarti kamu meyakini sekarang, selamat. Anda sudah mengatakan Yesus itu adalah firman Allah. Ya kan? Enggak, ini saya tahu arah Bang Lucifer ini. Anda belum paham, Bang. Anda nggak paham ini. Saya menyatakan, saya menyatakan bahwasanya perkataan firman itu adalah sifat daripada selamat. Allah itu adalah berkata-kata. Pak Allah Yudi, saya senang kita berdialog, tetapi Bapak tidak bisa memaksakan pandangan Kristen seperti itu, pandangan Islam seperti itu. Begini, Bang. Dalam dialog ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pandangan Kristen. Perkataan saya, Bang.
Sekarang gini saya perkataan tanya Pak saya Al-Ayyubi. adalah Gini deh, saya tanya dulu Pak Al-Ayyubi. Ya, ini pertanyaan terlalu muter-muter. Kenapa? Ini langsung aja saya tanya. Pak Al-Ayyubi, kalau kamu nggak apa? bisa perkataan, kamu bisu apa enggak? Begini Pak Lucifer, saya jelaskan dulu ya. Bisa dicelak enggak? Saya jawab. Sebentar saya jawab ya, Firman itu adalah sifat daripada Allah itu. Allah itu adalah sifat daripada Allah itu sendiri. Saat Allah tidak berfirman bisa disebut itu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang konyol ini. Sifat daripada Allah itu sendiri adalah berkata. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap ya diskusi antara saudara Mu'alaf kita Al-Ayyubi juga Pak Wang Bodo dengan Lucifer yang masih berkeyakinan Kristen Katolik. Walaupun sudah dijelaskan berdasarkan logika dan sangat rasional oleh saudara Mu'alaf kita terhadap Lucifer, namun seperti biasa ya, umumnya umat Kristen dimanapun berdiskusi dengan siapapun, mereka tidak akan pernah bisa memahami cara berpikir umat Muslim tentang memahami hakikat dari Tuhan itu sendiri, karena di Islam kita sangat simpel sekali memahami hakikat Tuhan tersebut. Sementara kalau umat Kristen itu mereka tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu tidak berwujud, tidak berasal dari mana, dan tidak terbuat dari apapun juga, tidak berwujud dan tidak serupa dengan apapun juga. Nah, hal seperti itulah yang tidak bisa diterima oleh pikiran Lucifer ini ya, karena umumnya mereka memahami Tuhan itu dengan menggunakan konsep dunia ya, yang membutuhkan hukum sebab akibat, atau istilahnya alam mungkinat ya. Jadi kalau yang namanya makhluk memang benar seperti itu, harus menggunakan sebab akibat. Sementara hakikat Tuhan itu adalah wajibul wujud yang tidak membutuhkan sebab akibat. Nah, seperti contohnya aja di dunia ini masih banyak hal-hal yang manusia itu sendiri walaupun sangat jenius dan sangat pintar ya dalam mengetahui atau mendefinisikan suatu contoh saja magnet ya, magnet. Apabila kita dekatkan satu magnet dengan besi, maka itu akan terjadi saling tarik menarik. Nah, yang namanya magnet tersebut tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita lihat, dan tidak bisa kita dengar rupa dan bentuknya. Begitu juga cahaya ya, cahaya tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan, dan kita sendiri tidak tahu seperti apa wujud cahaya tersebut. Kemudian juga konsep seperti halnya di negara kita adalah konsepnya adalah negara demokrasi. Nah, kita pun tidak bisa melihat wujud demokrasi itu seperti apa. Nah, yang lebih simpelnya lagi, suatu contoh, kita mempunyai pikiran ya, kita tentunya mempunyai keinginan, punya cita-cita. Nah, siapa manusia yang bisa mengetahui tentang keinginan, cita-cita atau isi pikiran kita sebelum kita mewujudkannya ya, maka siapapun tidak akan mengetahuinya. Nah, seperti itulah kira-kira kita mencontohkan ya, atau menganalogikan bahwa Tuhan itu memang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak mampu untuk orang-orang ini pahami, karena mereka harus selalu menggunakan hukum sebab akibat. Nah, disitulah letak perbedaan antara keyakinan kita umat Muslim dengan umat Kristen ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin menambah wawasan kita. Akhir kalam tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya.
Yang kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.